Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Saputra, NPM 2321010035, kelas Hukum Keluarga C, angkatan 2023. Di sini saya akan memenuhi syarat UAS dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional pengampuh Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Di sini tugasnya menjelaskan dari bab 8 sampai bab 13. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bab 8 tentang penyelundupan hukum, penghindaran pelaksanaan hukum. Jadi di sini dari bab 8 ini ada 3 subpokok bahasa. Yang pertama, istilah dan pengertian, dan yang kedua, tujuan penyelundupan hukum, dan yang ketiga adalah akibat penyelundupan hukum. Jadi pengertiannya yaitu penyelundupan hukum atau bisa disebut dengan fraus legis adalah tindakan seseorang yang sengaja mengubah atau menciptakan keadaan tertentu untuk menghindari berlakunya hukum yang seharusnya diterapkan kepada dan memperoleh keuntungan dari hukum lain yang lebih menguntungkan. Tujuannya dari penyelundupan hukum tersebut yaitu yang pertama, menghindari ketentuan hukum yang dianggap merugikan. Yang kedua, mendapatkan akibat hukum yang lebih menguntungkan. Dan yang ketiga, yaitu mengabuli penerapan hukum yang seharusnya berlaku. Dan adanya unsur-unsur penyelundupan hukum tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, adanya hukum yang seharusnya berlaku. Yang kedua, adanya tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghindari hukum tersebut. Dan yang ketiga, terdapat niat untuk dari penerapan hukum lainnya. Kemudian ada beberapa contohnya yang saya sebutkan cuma satu, yaitu adanya seseorang yang berpindah kewarganegaraan hanya untuk menghindari larangan tertentu dalam hukum negaranya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9 yang berjudul hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Jadi pengertiannya yaitu apa sih hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional? Yaitu adalah hukum yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang berasal dari negara berbeda dalam suatu perjanjian dagang. Pada prinsipnya, para pihak bebas menentukan sendiri hukum yang akan digunakan dalam kontrak pilihan hukum atau bisa kita sebut choice of law. Misalnya, perusahaan Indonesia dan Jepang dapat sepakat menggunakan hukum Indonesia, hukum Jepang, dan hukum negara lainnya. Dan apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum, maka hakim atau arbiter akan menentukan hukum yang paling erat hubungannya dengan kontrak tersebut berdasarkan kaidah hukum perdata internasional atau bisa kita sebut HPI. Selain hukum nasional, para pihak juga dapat menggunakan prinsip-prinsip perdagangan internasional seperti yang pertama, lex marquatoria, yang kedua, lex loci contractus. Selanjutnya bab 10 yang berjudul tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan hidup HPI. Pengertiannya yaitu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional disebut dengan HPI itu adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian dan mengandung unsur asing, misalnya pelaku, korban, atau tempat berada dia berbeda di negara yang berbeda. Permasalahannya utama dalam HPI adalah menentukan hukum negara mana yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Prinsip yang paling umum digunakan adalah lex loci delicti commissi, yaitu hukum dari tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Dan kata lain,
Sengketa PMH biasanya diselesaikan berdasarkan hukum di negara tempat perbuatan atau kerugian itu terjadi. Contohnya, warga negara yang mengalami kecelakaan akibat kelalaian perusahaan di Malaysia, maka pada umumnya hukum Malaysia yang digunakan untuk menentukan tanggung jawab dan ganti rugi. Jadi di sini ada tujuannya. Tujuan pengaturan PMH dalam HPI yang pertama, menentukan hukum yang berlaku dalam sengketa lintas negara. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Yang ketiga, melindungi hak pihak yang dirugikan. Dan yang keempat, mewujudkan keadilan dalam hubungan hukum internasional. Selanjutnya bab 11 yang berjudul tentang asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Di sini saya jelaskan yang pertama, asas HPI dalam hukum benda. Hukum benda yang mengatur hak atas benda seperti kepemilikan, pengusahaan, dan pengalihan benda. Dalam HPI berlaku asas lex re sitai, yaitu yang berlaku adalah hukum tempat benda tersebut berada. Contohnya, sengketa mengenai tanah di Malaysia akan diselesaikan berdasarkan hukum Malaysia meskipun pemiliknya warga negara Indonesia. Dan yang kedua, ini ada asas HPI dalam hukum keluarga. Hukum keluarga yang mengatur perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, serta perwalian dalam HPI dikenal beberapa asas. Ada dua. Yang pertama, asas nasionalitas atau bisa disebut lex patriae. Status dan hubungan keluarga diatur oleh hukuman kewarganegaraan seseorang. Terus yaitu asas domisili yang biasa disebut lex domisili. Status dan hubungan keluarga diatur oleh hukum tempat tinggal tempat seseorang. Nah, itu ada contohnya. Contohnya itu semisal perkawinannya dilakukan di Malaysia. Nah, seharusnya kita memenuhi syarat hukum yang ada di Malaysia agar bisa dapat dianggap sah, agar sah di negara tersebut. Menurut asas lex loci collaborationis. Selanjutnya ada bab 12 yang berjudul tentang yuridiksi pengadilan dan arbitrase. Pengertiannya yaitu yuridiksi pengadilan adalah kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa, pengadili, dan memutuskan perkara yang mengandung unsur asing dalam hukum perdata internasional atau bisa kita sebut dengan HPI. Dalam menentukan yuridiksi biasanya diperhatikan. Nah, yang diperhatikan ini ada 4. Yang pertama, domisili atau tempat tinggal para pihak. Yang kedua, tempat terjadinya peristiwa hukum. Yang ketiga, tempat pelaksanaan perjanjian. Dan yang keempat, kesepakatan para pihak dalam kontrak. Pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh arbiter penengah yang dipilih oleh para pihak berdasarkan perjanjian arbitrase. Keunggulannya yaitu proses lebih cepat dan fleksibel, terus bersifat rahasia, terus arbiter dapat dipilih sesuai keahlian yang dibutuhkan, dan yang terakhir, putusannya umumnya bersifat final dan mengikat. Dan yang terakhir ada bab 13 yang berjudul tentang pemakaian hukum asing. Jadi penjelasannya, pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional atau bisa kita sebut HPI adalah penerapan hukum negara lain oleh hakim suatu negara untuk menyelesaikan perkara yang mengandung unsur asing. Apabila kaidah HPI menunjukkan hukum asing tersebut sebagai hukum yang berlaku.
Nah, di sini ada dasarnya, dasar pemakaian hukum asing. Pemakaian hukum asing yang dilakukan karena adanya hubungan hukum yang lebih erat dengan negara lain. Misalnya berdasarkan kewarganegaraan, domisili, tempat benda berada, atau tempat terjadinya peristiwa hukum. Terus ada syarat pemakaian hukum asing itu. Yang pertama, kaidah HPI menunjuk hukum asing sebagai hukum yang berlaku. Yang kedua, isi hukum asing dapat diketahui dan dibuktikan. Yang ketiga, hukum asing tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau public speaking. Penolakan pemakaian hukum asing. Hakim dapat menolak penerapan hukum asing apabila yang pertama, bertentangan dengan ketertiban umum. Yang kedua, bertentangan dengan kesusilaan atau prinsip-prinsip dasar hukum nasional. Yang ketiga, sulit atau tidak mungkin dibuktikan isinya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're like it, ain't gonna be my girl. Stop living in my